Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya PJP Alexander sebagai ketua kelompok ingin memberikan sebuah perkenalan singkat mengenai profil perusahaan yang akan kami wawancarai. Di slide ini ada nama anggota kelompok ya. Lalu di slide berikutnya ada PT Tokai Rika Indonesia atau PT TRI. Yaitu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur dan pengembangan berbagai produk otomotif seperti otomotif switches, locks and keys, seat belts, seat levers, electronic parts, steering wheel, connector, mirror, plastic wheel covers, dan masih banyak lagi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2011 dan berlokasi di kawasan industri MNI 2100 Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. PT Tokai Rika Indonesia ini merupakan perusahaan penanaman modal asing atau PMA asal Jepang. Tidak hanya di Indonesia, perusahaan asal Jepang ini juga memiliki anak perusahaan yang tersebar di berbagai negara seperti Amerika, Kanada, Meksiko, Brazil, Cina, dan lainnya. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, PT Tokai Rika Indonesia ini memiliki visi untuk memproduksi produk berkualitas tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan pelanggan di seluruh dunia. Selain itu, perusahaan juga memiliki visi untuk menjadi produsen terkemuka di bidang otomotif yang berkontribusi dalam pengembangan industri otomotif Indonesia. PT Tokai Rika Indonesia telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO IS 169/9 tahun 2009 untuk memastikan produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi standar internasional. Perusahaan juga selalu berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan karyawan dalam memproduksi produk otomotif yang inovatif dan berkualitas tinggi. Produk-produk yang dihasilkan oleh PT Tokai Rika ini telah digunakan oleh berbagai merek mobil ternama di dunia seperti Daihatsu Motor, Mitsubishi Motor Corporation, Toyota Motor Corporation, Suzuki, Isuzu, Denso, Ford, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini telah diakui dan diandalkan oleh para pelanggan di seluruh dunia. Bapak bisa pertanyaan utamanya, apa kriteria utama yang digunakan untuk menilai kesesuaian kandidat dengan suatu posisi? Nah, untuk penilaian kandidat ini, walaupun sebenarnya bukan saya langsung yang mewawancarai para calon pekerja, biasanya saya di bagian HR yang menyaring berkas-berkas mereka atau CV mereka. Nah, pastinya kita juga melihat dari yang pertama, latar belakang pendidikan, lalu juga pengalaman kerja, apakah sudah pernah berpengalaman kerja atau belum, lalu apakah dia pernah mengikuti organisasi. Nah, lalu kita juga bisa tanya nih, bagaimana cara mereka mengatasi masalah. Lalu bisa dilihat dari cara mereka berkomunikasi dan juga cara kerja sama tim itu seperti apa. Nah, lalu kita juga melakukan filter atau penyaringan dengan budaya perusahaan, lalu juga motivasi kerjanya itu bagaimana, kemampuan adaptasi, dan juga yang terpenting yaitu hasil tes dan wawancara. Nah, dua hal itu yang menjadi hasil akhirnya apakah mereka lolos atau tidak dari tes seleksi. Seperti itu. Bapak bisa bertanya untuk kriteria kedua, bagaimana perusahaan mengelola ekspektasi dan mengelola seleksi? Nah, untuk pertanyaan ini sebenarnya menurut saya sedikit sensitif ya. Bagaimana perusahaan mengelola ekspektasi kandidat yang tidak lolos seleksi. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai rekruter di perusahaannya itu melakukan pemberitahuan dini, bisa lewat email ataupun bisa lewat Zoom langsung ketika tes terakhir, ataupun bisa lewat sosial media atau WA dan lain sebagainya. Nah, pemberitahuan dini ini tuh sebenarnya harus secepat mungkin ya. Jangan sampai ada penundaan dalam penyampaian informasi karena bisa menimbulkan ketidakpastian atau kekecewaan rekrutmen yang tidak lolos seleksi. Lalu selanjutnya yaitu kita harus memberikan alasan yang jelas. Berikan alasan yang jelas dan sopan mengenai alasan mereka tidak lolos. Hindari juga memakai kata-kata atau
alasan yang bersifat umum atau terlalu teknis. Paling begitu. Biasanya di PT Tokai Rika Indonesia, jika tidak lolos seleksi, biasanya akan kita email atau kita bisa melakukan pemberitahuan lewat WhatsApp. Karena saat ini kan lebih banyaknya itu posisi untuk operator magang ya. Nah, karena magang ini lewat LPK yang namanya LPK Mardizu, biasanya kita akan menyampaikan ke Mardizu bahwa anak-anak inilah yang tidak lolos dan anak-anak ini yang lolos. Nah, bagaimana penyampaian ke membernya langsung, ke orangnya langsung, itu biasanya dari LPK. Kecuali jika memang bukan operator magang ya kita mencarinya. Misalkan untuk staf ke atas, biasanya kita langsung memberikan informasi. Untuk pertanyaan selanjutnya, Kak, apa yang dilakukan perusahaan untuk mempercepat proses rekrutmen tanpa mengorbankan kualitas? Saya izin menjawab untuk pertanyaan Lia Audina, yaitu sebenarnya perusahaan ini dapat mempercepat proses rekrutmen dengan menggunakan teknologi otomatisasi seperti sistem pelacakan pelamar atau ATS biasa disebut. Lalu memanfaatkan wawancara video, melakukan seleksi berbasis keterampilan, lalu serta melibatkan tim rekrutmen yang lebih efisien untuk menyaring kandidat dengan cepat tanpa mengurangi kualitas seleksi. Sebenarnya untuk PT Tokai Rika Indonesia itu termasuk saya juga sebagai HR admin staff bersama rekan-rekan, kami melakukan wawancara video melalui Zoom. Kami juga melakukan interview bersama LPK-nya langsung, LPK sebagai penyalur pekerja, para calon pekerja. Lalu setelah dari HR, para calon pekerja ini akan diinterview oleh user masing-masing di bagian yang mereka butuhkan. Baik, untuk pertanyaan yang keempat, apa strategi rekrutmen yang umum digunakan oleh perusahaan untuk berbagai jenis posisi? Nah, untuk rekrutmen sendiri sebenarnya ada banyak macamnya ya. Biasanya di beberapa perusahaan itu umumnya itu ada 5. Yang pertama internal hiring, external hiring, terus ada yang namanya employee referral, lalu ada lewat kampus rekrutmen, dan yang terakhir yaitu tentang dari sosial media rekrutmen. Nah, untuk TRI sendiri biasanya kita hanya menggunakan 4. Internal hiring, kita biasa membuka peluang bagi karyawan internal terlebih dahulu untuk mengisi posisi yang kosong. Lalu yang kedua external hiring. External hiring kita mencari kandidat dari luar perusahaan, biasanya kita menggunakan saluran dari job portal ataupun media sosial. Nah, lalu yang ketiga ada yang namanya employee referral, yaitu jaringan referensi. Nah, memanfaatkan jaringan karyawan untuk mereferensikan calon karyawan baru, entah itu temannya ataupun saudaranya. Nah, biasanya untuk referensi ini biasanya hanya untuk posisi staf ke atas. Tapi kalau untuk operator ke bawah, biasanya kita tetap tanpa ada referensi. Paling referensinya itu apakah ada kenalan kamu yang ada di perusahaan ini, paling seperti itu. Nah, kalau untuk yang staf ke atas, nah baru itu bisa menggunakan referensi. Dan biasanya peluang untuk diloloskan atau diterimanya itu lebih besar daripada referensi yang operator, karena operator itu kan kita tetap menilainya dari hasil tes juga ya, apakah baik atau tidaknya hasilnya, dan bisa menentukan apakah dia lolos atau tidak masuk ke perusahaan. Nah, yang terakhir yaitu ada yang namanya sosial media rekrutmen. Biasanya PT Tokai Rika Indonesia menggunakan job media sosial seperti LinkedIn, Instagram ataupun Facebook. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan pertama di sini aku mau nanya, bagaimana sih perusahaan Avanisa dalam mengimplementasikan power plant di lapangan yang ada di perusahaan Avanisa? Saya izin menjawab pertanyaan dari Dwi Cahyani, yaitu bagaimana perusahaan mengimplementasikan manpower plan di lapangan. Yang pertama yaitu dengan rekrutmen terencana. Pastinya yaitu dengan menambah tenaga kerja sesuai kebutuhan yang ada seperti operator ataupun teknisi sesuai permintaan.
Lalu yang kedua, ada yang namanya pelatihan karyawan. Pelatihan karyawan ini pasti kita lakukan sebelum si karyawan itu masuk ke dalam lapangan atau dalam produksi. Nah, kita juga pasti mengajarkan bagaimana cara pemakaian dan penggunaannya, lalu bagaimana peraturan atau SOP yang berlaku di perusahaan PT Tokai Rika Indonesia. Lalu ada juga yang namanya rotasi jabatan. Kita biasanya per 6 bulan atau setahun sekali tahunnya Tokai Rika Indonesia, kami pasti memutar atau merotasi jabatan, entah itu dari leader ataupun supervisor, dan juga kita sebenarnya bukan termasuk rotasi jabatan ya, kita juga melakukan rotasi posisi. Misalkan di produksi yang tadinya member A itu ada di line 1 tukar menjadi line 2. Jadi rotasi itu tuh kami lakukan sewaktu-waktu sesuai 6 bulan atau 3 bulan sekali, atau biasa kita sebut hengkaten. Nah, hengkaten ini kita lakukan tujuannya agar si member itu bisa menambah skill baru. Misalkan di line yang lainnya itu ada member yang tidak masuk, kita bisa backup dengan member yang bisa di line tersebut sesuai skill yang sudah terlatih. Lalu selanjutnya kita juga ada penyesuaian jumlah tenaga kerja, yaitu memantau kinerja dan menambah atau mengurangi karyawan sesuai fluktuasi volume kerja yang ada. Lalu ada tenaga kerja yang fleksibel, menggunakan kontrak atau pekerja freelance untuk proyek jangka pendek. Sebenarnya di PT Tokai Rika Indonesia itu kita menerapkan sistem magang juga. Magang di sini kita lakukan kontrak selama 6 bulan terlebih dahulu. Biasanya ya, ada juga yang setahun, dan misalkan dalam waktu kurun setahun itu jika membernya bagus dalam absensi, dalam kinerja juga segala macamnya, pasti akan kita naikkan menjadi level kontrak atau operator. Nah, lalu ada lagi yang namanya teknologi human resource, yaitu menggunakan software untuk mengelola tenaga kerja, absensi, produktivitas, dan lain-lain.